Artificial Intelligence atau dikenal AI menjadi sebuah teknologi yang semakin banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari asisten virtual sampai mobil otonom, AI telah membantu mempermudah hidup kita dengan cara yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Namun, sebelum teknologi ini bisa sesukses sekarang, teknologi ini ternyata telah melewati perjalanan panjang dan penuh tantangan. Inilah sejarah AI hingga bisa secanggih sekarang. Diawali dengan konsep AI sudah dipikirkan sejak lama, bahkan sejak zaman Yunani kuno. Di sana, ahli matematika Pythagoras sudah memikirkan tentang dunia ide, yang dianggap sebagai konsep dari segala sesuatu yang ada di dunia nyata. Pada abad ke-13, ahli matematika dan filsuf Roger Bacon juga membahas tentang kemungkinan penciptaan mesin yang dapat berpikir. Tetapi, perkembangan AI ini sebenarnya dimulai pada tahun 1940-an. Saat itu para ahli matematika dan ilmuwan mulai memikirkan tentang komputer dan bagaimana ia dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, tidak hanya masalah yang sederhana, melainkan juga yang rumit. Salah satu tokoh penting dalam perkembangan AI adalah John McCarthy, seorang matematikawan dan ilmuwan komputer dari Amerika Serikat. Pada tahun 1956, McCarthy mengadakan konferensi yang dikatakan The Dartmouth Conference, di mana ia memperkenalkan konsep Artificial Intelligence dan memimpin pengembangan teknologi tersebut. Di tahun 1950-an hingga 1970-an, AI mengalami perkembangan yang pesat, terutama dalam bidang pemrosesan bahasa alami dan pengenalan pola. Salah satu pencapaian besar pada masa itu ialah program ELIZA. Program ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum pada tahun 1966. Program ini mampu memproses masukan dalam bentuk teks dan memberikan balasan yang mirip dengan respon manusia. Walaupun demikian, pada akhir dekade 1970-an dan awal 1980-an, AI sempat mengalami kemunduran. Teknologi saat itu belum mampu memproses dan menyimpan data dalam jumlah besar dan kompleksitas tinggi yang dibutuhkan untuk membangun sistem AI yang canggih. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan yang berinvestasi di bidang AI mengalami kebangkrutan. Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi pun semakin berkembang. AI kembali mengalami kemajuan pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Pada saat itu, sistem AI mulai mampu mengatasi masalah yang lebih rumit, misalnya seperti pengenalan wajah, suara, dan memproses serta menganalisis data dalam jumlah besar. Di tahun 2010-an, AI semakin canggih dan mulai digunakan secara luas dalam berbagai bidang seperti pengenalan suara dan wajah, analisis data, dan pengembangan mobil otonom. Hingga kini, AI semakin berkembang dengan pesat dan hampir semua aspek kehidupan kita tak terlepas dengan adanya AI, misalnya seperti Siri, asisten virtual. Tak hanya itu, AI juga terus digunakan untuk membantu penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan canggihnya AI ini pun memiliki kekhawatiran dan tantangan baru yang menyelimutinya. Salah satu kekhawatiran akan adanya AI ini adalah lapangan akan digantikan oleh AI. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI telah mengubah lanskap dunia pekerjaan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. AI digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga layanan kesehatan, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, dampaknya terhadap tenaga kerja masih menjadi perdebatan. Apakah AI akan menciptakan lebih banyak peluang atau justru menggantikan manusia dalam dunia kerja? Menurut laporan World Economic Forum 2020, AI dan otomatisasi diprediksi akan menggantikan sekitar 85 juta pekerjaan pada tahun 2025. Namun, laporan yang sama juga menyebutkan bahwa AI akan menciptakan 97 juta pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan era digital. Artinya, peralihan teknologi ini tidak serta-merta menghilangkan pekerjaan, tetapi mengubah jenis keterampilan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Di sektor industri, AI telah menggantikan pekerjaan manual yang repetitif. Misalnya, dalam manufaktur, robot dengan AI mampu melakukan tugas-tugas yang dulunya dilakukan manusia, seperti perakitan kendaraan atau pengecekan kualitas produk. Hal ini meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengancam pekerja yang tidak memiliki keterampilan teknis yang relevan.
Sebaliknya, AI juga menciptakan peluang baru. Dalam bidang kesehatan, AI membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Di sektor keuangan, AI digunakan untuk menganalisis data besar dan memberikan prediksi pasar yang lebih tepat. Bahkan, dalam dunia kreatif, AI mampu menghasilkan desain, tulisan, dan musik yang membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Salah satu tantangan terbesar dalam adopsi AI adalah kesenjangan keterampilan. Menurut laporan McKinsey 2018, sekitar 375 juta pekerja di seluruh dunia harus meningkatkan atau mengubah keterampilan mereka agar tetap relevan di era AI. Sayangnya, banyak sistem pendidikan yang belum siap menghadapi perubahan ini. Kurikulum yang ada masih berfokus pada keterampilan tradisional, sementara dunia kerja membutuhkan keterampilan baru seperti pemrograman, analisis data, dan pemecahan masalah berbasis teknologi. Banyak negara mulai berinvestasi dalam program pelatihan ulang atau reskilling dan peningkatan keterampilan atau upskilling. Perusahaan teknologi besar seperti Google dan Microsoft telah meluncurkan program pendidikan untuk membantu tenaga kerja beradaptasi dengan perkembangan AI. Namun adopsi ini belum merata, terutama di negara berkembang. Alih-alih menggantikan manusia, AI seharusnya dilihat sebagai alat yang dapat meningkatkan produktivitas manusia. AI dapat mengambil alih tugas-tugas berulang, sementara manusia tetap berperan dalam pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, empati, dan pengambilan keputusan kompleks. Misalnya, dalam jurnal ekonomi yang diterbitkan oleh Author 2015, disebutkan bahwa pekerjaan yang paling sulit digantikan oleh AI adalah yang melibatkan interaksi sosial dan pemikiran kritis. Oleh karena itu, manusia tetap memiliki keunggulan dalam sektor yang melibatkan kepemimpinan, inovasi, dan layanan pelanggan. Untuk memastikan AI membawa manfaat bagi semua orang, perlu kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan. Kebijakan yang mendukung pelatihan ulang tenaga kerja dan investasi dalam teknologi yang inklusif menjadi kunci dalam menghadapi revolusi AI. AI bukan sekedar ancaman, tetapi juga peluang bagi dunia kerja. Jika diadaptasi dengan baik, AI dapat meningkatkan efisiensi, menciptakan pekerjaan baru, dan mempercepat inovasi di berbagai sektor. Namun, tantangan seperti kesenjangan keterampilan dan perubahan struktur pekerjaan harus segera diatasi. Keputusan ada di tangan kita. Apakah kita akan pasif dan membiarkan AI menggantikan pekerjaan manusia, ataukah kita akan beradaptasi dan memanfaatkan AI untuk menciptakan masa depan kerja yang lebih baik?